hukum memajang foto itu tidak boleh karena tidak akan dimasuki oleh malaikat. Pertanyaan saya, apakah dalam satu rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat atau hanya ruangan yang ada fotonya saja, sementara yang lainnya tidak dimasuki? Tanya. Ikhwata fillah, ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwasanya gambar itu dilarang dipajang di rumah. Dan gambar yang dipajang yang dilarang adalah gambar yang bernyawa. Kemudian standarnya atau dhabitnya adalah wajah, sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-suratu al-wajhu. Surat itu atau gambar itu adalah wajah. Selama ada wajah, maka itu dilarang untuk dipajang. Tapi kalau di bawah wajah, leher dan lain-lainnya boleh dipajang. Ini yang pertama. Jadi kalau ada wajah di dalam gambar tersebut, wajah orang, wajah binatang, walaupun tidak ada badannya, ini tidak boleh. Karena ada para dai yang mengatakan boleh memajang kalau tidak sempurna badannya, ya, wajah dengan badan saja boleh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan timbangan yang jelas, yaitu as-suratu al-wajhu, gambar itu adalah wajah. Ini yang pertama. Kemudian memang salah satu sebab kenapa tidak boleh kita memajang gambar-gambar di rumah adalah sebabnya karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Yang dimaksud dengan malaikat di sini bukan malaikat maut, bukan malaikat yang mencatat amal ibadah, tapi malaikat rahmat. Karena malaikat maut pasti akan datang dimanapun kita berada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar yang terpajang. Baitan di sini apa maksudnya? Apakah ruangan atau seluruh rumah? Ibnu Hajar menjelaskan, al-muradu bil baiti al-makanu alladhi yastaqirru fihi syakhs. Rumah di sini maksudnya adalah tempat di mana manusia itu menetap. Maksudnya apa? Baik itu kemah ataupun gubuk ataupun pondok-pondok kecil yang di situ kita menetap, di situ istirahat, ya, atau makan segala macamnya. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya rumah yang dimaksud adalah ruangan, bukan rumah secara keseluruhan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solat seorang perempuan, solatul mar'ati fi baitiha, ya, afdalu min solatiha fi hujratiha. Salat seseorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada di hujrahnya. Apa dimaksud para ulama? Hujrah itu rumah yang terbuka, halaman. Ya. Kemudian bait di situ rumah yang tertutup, tapi masih dekat dengan pintu masuk, seperti ruang tamu atau kamar yang di dekat dengan pintu masuk rumah. Dan kemudian dijelaskan lagi, wasolatuha fi makhda'iha khairun min solatiha fi baitiha. Dan solatnya di ruangan yang jauh dari pintu rumah itu lebih baik daripada solatnya di ruangan yang di dekat dengan rumah. Di sini Nabi memakai kata-kata bait, yang di situ dimaksud adalah ruangan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan bait di sini adalah ruangan yang terletak di situ ada gambar. Kalau misalnya di ruang tamu ada gambar, berarti ruang tamu saja yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sementara kamar, ya misalnya kamar kita karena sudah tahu hukumnya, kita tidak pajang gambar di kamar kita, maka insya Allah malaikat rahmat tetap masuk ke dalam rumah kita yang tidak ada gambarnya, seperti kamar, ya, atau kamar orang tua yang tidak pakai foto dan lain-lainnya. Syekh Utsaimin juga mengatakan, ya, lebih-lebih bagi orang yang memiliki keluarga yang pahamnya masih dangkal terhadap agama.
Ketika dia sudah belajar agama, dia tahu bahwasanya hukum memajang foto itu haram, namun orang tuanya, kakak-kakaknya tidak setuju. Lalu bagaimana? Ya sudah, minimal di kamarnya dia tidak memajang foto. Sementara di ruang tamu, karena dia tidak punya kuasa atas hal itu, Allah maafkan. Sehingga tetap di rumah itu tidak masuk malaikat, tapi di kamarnya masuk malaikat karena tidak ada gambar yang terpajang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala